pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan naratif studies dalam kajian living hadis. Ini merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan di dalam melakukan penelitian living hadis di samping beberapa pendekatan-pendekatan yang telah kita bahas sebelumnya. Apa itu naratif studies? Criswell menyebutkan bahwa naratif studies merupakan salah satu bagian dari jenis penelitian kualitatif yang secara spesifik menuliskan, menuturkan, dan menceritakan peristiwa, aksi, atau rangkaian peristiwa yang terhubung secara logis. Berarti bahwa riset naratif merupakan deskripsi, paparan yang diomongkan, dituturkan, diceritakan, atau dituliskan secara berurutan atau kronologis. Riset naratif merupakan sebuah riset yang mengandalkan cerita sebagai bahan dalam penelitian. Oleh karena itu, cakupan riset naratif setidaknya mencakup 4 hal. Yang pertama adalah narasi atau cerita yang berkaitan dengan pengalaman orang lain. Biasanya ini disebut dengan biografi. Tentu kita tahu bahwa kita banyak sekali membaca atau melihat biografi yang dituliskan. Nah, salah satu bentuk dari naratif studies menghasilkan biografi ini. Selanjutnya adalah bentuk yang kedua, yaitu autobiografi. Autobiografi merupakan narasi, catatan pengalaman yang ditulis sendiri oleh subjek penelitian. Autobiografi ini juga merupakan salah satu bentuk hasil dari corak naratif studies. Yang ketiga adalah sejarah kehidupan. Sejarah kehidupan merupakan rekaman sejarah yang utuh tentang kehidupan seseorang. Berarti bahwa dalam sejarah kehidupan, riset naratif menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam menggali seluruh informasi dalam setiap peristiwa rangkaian panjang kehidupan informan yang kita tuju. Corak yang terakhir, yaitu keempat, adalah sejarah tutur. Nah, sejarah tutur merupakan sejarah kehidupan yang diperoleh dari hasil ingatan peneliti. Ini berarti bahwa seorang peneliti diperbolehkan untuk menuliskan riset naratifnya sesuai dengan ingatan yang dia punya. Karena pada prinsipnya sejarah tutur tidak lagi mengandalkan informan karena status informan sudah tidak ada misalnya atau wafat, dan ini merupakan sejarah yang hanya dari satu tutur ke tutur yang lain. Nah, keempat corak ini sesungguhnya dapat digunakan dalam penelitian living hadis. Kita bisa membuat biografi seorang tokoh, baik yang hidup maupun bahkan yang telah mati. Itu pun dengan menggunakan pendekatan naratif studies. Teman-teman yang berbahagia, dari penjelasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa naratif studies dapat kita gunakan di dalam melakukan riset dalam kajian living hadis. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk membuat tugas atau mencari kawan partner seperti ini.